Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadian, NIM 210461138, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini saya akan menyampaikan jawaban-jawaban saya mengenai ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno, dosen pembimbing Ibu Hera Hastuti, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno tahun 930 Masehi ke Jawa Timur oleh Empu Sindok juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Analisislah beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi, kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini namun tidak sampai merubah nama negara tersebut. Menurut saya pemindahan ibu kota kerajaan tersebut ke Jawa Timur yang semulanya di Jawa Tengah terjadi karena di Jawa Tengah, pusat kerajaan di Jawa Tengah sering mendapat ancaman dari luar kerajaan, terutama kerajaan Sriwijaya. Selain itu juga di Jawa Tengah sering terjadi bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi. Berubahnya nama kerajaan yang awalnya Mataram kuno menjadi Kerajaan Medang Kamulan itu dikarenakan pada Kerajaan Mataram kuno tersebut sering terjadi perebutan kekuasaan sehingga menurunkan wibawa dan martabat kerajaan, maka diubahlah nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Dan kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini namun tidak merubah nama negara tersebut. Saat ini ada juga pemindahan ibu kota suatu negara namun tidak merubah nama negara tersebut, dikarenakan sistem pemerintahan saat ini sudah jauh berkembang dari pemerintahan kerajaan-kerajaan. Saat ini telah adanya hubungan diplomasi suatu negara. Jika suatu negara pusat ibu kotanya berpindah dan juga merubah nama negara tersebut, maka hal itu akan memperlambat jalannya sistem pemerintahan dan mengacaukan hubungan diplomasi yang telah terbangun sebelumnya. Pertanyaan kedua, analisislah apakah ada hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kejayaan kerajaan Kediri di masa pemerintahan Jayabaya, dan apakah relevan ramalan-ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikaitkan oleh Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Berikan analisis saudara. Dari analisis saya yang saya baca, hubungan keahlian Raja Jayabaya dalam ramalan-ramalannya dengan kejayaan kerajaan Kediri itu tidak semata-mata hanya keahlian itu saja, dikarenakan Raja Jayabaya telah menyatukan bekas wilayah kekuasaan kerajaan Airlangga dan wilayah kerajaan Kediri itu telah mencakup seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara. Selain itu, Jayabaya juga merupakan seorang pemimpin yang kuat dan tangguh dalam hubungan diplomasinya dan pemimpin yang memperhatikan hak-hak rakyat. Selain itu juga Jayabaya pada saat pemerintahannya, pada saat kejayaan kerajaan Kediri tersebut, seni sastra juga berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, keahlian Raja Jayabaya dalam ramalan-ramalan ini hanya semata-mata kegemaran atau kesukaan kerajaan Jayabaya tersebut. Akibat dari kegemaran Raja Jayabaya dengan ramalan-ramalannya itu, ramalan Jayabaya pun dikumpulkan dalam satu kitab yang bernama Jongko Joyoboyo. Jadi hubungan kejayaan kerajaan Kediri dengan keahlian Raja Jayabaya tersebut tidak ada menurut saya, karena ramalan-ramalan itu hanya sebagai kegemaran atau kesukaan seorang raja. Lalu apakah relevan ramalan-ramalan dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikaitkan oleh Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan? Menurut saya, relevan atau tidaknya suatu ramalan itu hanya dijadikan motivasi atau pandangan hidup yang dapat kita realisasikan dalam hidup kita. Jadi kalau ada ramalan yang baik mengenai perjuangan pada saat itu, mengapa
tidak seorang pejuang kemerdekaan yaitu Soekarno sering mengaitkan ramalan-ramalan Jayabaya tersebut dalam perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, sejarah pendirian kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisislah kenapa hal tersebut terjadi, apa hikmah atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Menurut saya, sejarah awal kerajaan Singosari itu penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah dikarenakan latar belakang berdirinya kerajaan Singosari. Latar belakang berdirinya kerajaan Singosari itu pada awalnya Ken Arok datang kepada sebuah camat di daerah Tumapel dan ingin mengabdikan diri pada camat tersebut yang bernama Tunggul Ametung. Namun pada saat itu Ken Arok jatuh hati kepada istri Tunggul Ametung, lalu Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Dengan itu Ken Arok mempersunting istrinya yang pada saat itu sedang hamil tua, lalu melahirkan anaknya bersama Tunggul Ametung saat ia telah menikah dengan Ken Arok tersebut yang bernama Anusapati. Namun sebelumnya Ken Arok juga mempunyai anak dari istri sebelumnya yaitu Ken Umang yang bernama Tohjaya. Nah, disinilah dimulai pengkhianatan dan pertumpahan darah tersebut. Pada saat Ken Arok memerintah kerajaan Singosari, Anusapati membunuh Ken Arok dikarenakan dendamnya yang telah membunuh ayahnya Tunggul Ametung. Nah, lalu naiklah Anusapati menjadi raja di kerajaan Singosari. Nah, menjadi rajanya Anusapati dalam kerajaan Singosari membuat Tohjaya membunuh Anusapati dikarenakan Anusapati telah membunuh ayahnya yaitu Ken Arok. Lalu Tohjaya naik tahta sebagai raja kerajaan Singosari dan dibunuh juga oleh Ranggawuni yang merupakan anak dari Anusapati karena Ranggawuni merasa Tohjaya tidak pantas dan berhak menjadi seorang raja karena merupakan anak selir dan telah membunuh ayahnya yaitu Anusapati. Nah, dalam kepemimpinan Ranggawuni inilah baru kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan dan hidup kerajaan damai dan sejahtera. Apa hikmah atau nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Menurut saya yaitu kita jangan berkhianat kepada seseorang yang telah percaya kepada kita, dan saat kita menjadi seorang pemimpin janganlah serakah atau sombong. Pertanyaan selanjutnya, menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah pala saat diangkat menjadi patih kerajaan Majapahit? Dan analisislah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh sumpah palapa tersebut. Menurut saya, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah pala saat diangkat menjadi patih kerajaan? Yaitu dikarenakan Gajah Mada yakin ia dapat mempersatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit lewat kedudukannya sebagai patih di kerajaan Majapahit, dan hal ini dijadikannya cita-cita yang terangkum dalam sumpah palapa. Dikarenakan sebelumnya, mengapa Gajah Mada yakin? Karena sebelumnya Gajah Mada itu merupakan patih di Daha yang telah meredam pemberontakan di dua daerah yaitu Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Dengan itu diangkatlah Gajah Mada menjadi patih kerajaan Majapahit yang telah memadamkan dua pemberontakan tadi kan. Jadi dia merasa yakin dapat menyatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit tersebut. Dan analisislah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh sumpah palapa tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari sumpah palapa tersebut ialah meluasnya wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit sampai seluruh Jawa hingga beberapa pulau di Nusantara. Tapi dengan meluasnya wilayah kerajaan ini, maka juga banyaknya terjadi pemberontakan, perlawanan hingga banyaknya jatuh korban di wilayah-wilayah yang ingin dikuasai kerajaan Majapahit tersebut. Baiklah, terima kasih. Sekian jawaban saya mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Saya ucapkan terima kasih.